Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu hal yang penting bagi setiap manusia agar bisa terhindar dari berbagai penyakit yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Perilaku dan gaya hidup yang tidak sehat dapat menjadi penyebab awal munculnya gejala dari berbagai penyakit tersebut. Seseorang yang memiliki faktor risiko atas suatu penyakit tertentu akan berisiko lebih besar terkena penyakit tersebut. Apa saja gejala, dampak, dan faktor risiko yang terdapat pada beberapa penyakit, serta bagaimana langkah pencegahannya? Penting bagi kader untuk memberikan edukasi pada sasaran posyandu usia dewasa dan lanjut usia mengenai gejala, dampak, faktor risiko, dan pencegahan dari berbagai penyakit. Oleh karena itu, sebagai kader, Anda perlu dibekali pengetahuan mengenai penyakit terbanyak. Sudah siap menyimak pembelajaran kali ini? Mari kita mulai. Obesitas atau kelebihan berat badan merupakan penumpukan lemak berlebih yang dapat menimbulkan berbagai risiko kesehatan lainnya. Faktor risiko yang menjadi penyebab orang mengalami obesitas umumnya karena tidak menjalankan pesan gizi seimbang dan aktivitas fisik yang cukup. Berikan edukasi kepada sasaran bahwa obesitas dapat menjadi penyebab bagi penyakit lainnya seperti serangan jantung koroner, stroke, diabetes mellitus, dan hipertensi. Untuk mencegah terjadinya obesitas, maka kader dapat memberikan penyuluhan mengenai langkah pencegahan obesitas sebagai berikut. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah yang dapat membuat jantung dan pembuluh darah bekerja terlalu keras. Terdapat beragam tanda dan gejala yang muncul pada penderita hipertensi, di mana pada beberapa kasus sering terjadi penderita hipertensi tanpa gejala, sehingga tidak merasa sakit. Jika gejala yang sudah nampak tersebut didiamkan terus-menerus, maka dapat menyebabkan penyakit jantung koroner. Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko munculnya gejala hipertensi, maka kader dapat memberikan edukasi berupa langkah-langkah pencegahan hipertensi sebagai berikut. Jantung koroner diibaratkan seperti jalan tol kecil di dalam jantung yang membawa darah dan oksigen ke otot jantung. Bayangkan, kalau jalan tol itu tersumbat, maka kendaraannya jadi macet kan? Nah, pada jantung koroner yang tersumbat, darah dan oksigen tidak bisa mencapai otot jantung dengan baik. Sasaran yang memiliki gejala jantung koroner memiliki tanda-tanda di area dada seperti nyeri, tertekan, atau rasa berat, dan gejala lainnya seperti rasa mual atau nyeri di bagian atas perut, perasaan seperti terbakar, atau berkeringat dingin. Sebagai kader, Anda dapat memberikan edukasi mengenai langkah-langkah pencegahan jantung koroner seperti berikut. Stroke dapat diibaratkan seperti kecelakaan lalu lintas di dalam otak. Bayangkan, ada jalan-jalan kecil di otak yang membawa pesan dari satu bagian ke bagian lainnya. Nah, kalau jalannya tiba-tiba terhalang atau terputus, maka pesan atau instruksi yang dikirim ke otak tidak dapat diterima dengan optimal. Jika sasaran terserang stroke, maka rujuk segera ke rumah sakit kurang lebih dalam waktu 4,5 jam, sehingga dapat mencegah cacat atau kematian.
Tindakan tersebut juga dapat kita ingat sebagai penanda gejala stroke melalui slogan segera ke RS seperti berikut. Selain gejala-gejala tersebut, terdapat gejala tambahan lain berupa pingsan. Saat bertemu dengan sasaran, Anda dapat memberikan edukasi mengenai langkah pencegahan stroke sebagai berikut. Diabetes mellitus atau kencing manis adalah suatu penyakit yang ditandai oleh kadar gula darah dalam tubuh yang meningkat. Pada umumnya, penderita diabetes mellitus akan mengalami tanda dan gejala seperti sering kencing, cepat lapar, atau sering haus. Selain 3 gejala utama tersebut, terdapat gejala tambahan lainnya yang perlu sasaran waspadai seperti berikut. Ketika terlalu banyak gula menetap dalam aliran darah untuk waktu yang lama, maka hal tersebut dapat menyebabkan masalah kesehatan lainnya pada pembuluh darah, saraf, mata, ginjal, dan sistem kardiovaskular atau jantung dan pembuluh darah. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya diabetes mellitus, maka kader dapat memberikan edukasi kepada sasaran mengenai langkah-langkah pencegahan diabetes mellitus seperti berikut. Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri TBC. Bakteri TBC menyebar ke udara melalui droplet atau percikan dahak pada saat pasien TBC batuk, bersin, atau berbicara dengan mulut terbuka. Jika bakteri TBC terhirup oleh orang lain dengan daya tahan tubuh kuat, maka orang tersebut akan tetap sehat. Sedangkan jika bakteri TBC terhirup oleh orang lain dengan daya tahan tubuh lemah, maka orang tersebut akan menjadi sakit TBC. Penderita TBC akan mengalami gejala utama berupa batuk terus-menerus dengan gejala tambahan lainnya seperti berikut. Penyakit paru obstruktif kronik atau sering disingkat PPOK adalah istilah yang digunakan untuk sejumlah penyakit yang menyerang paru-paru untuk jangka panjang. Penyakit ini menghalangi aliran udara dari dalam paru-paru sehingga pengidap akan mengalami kesulitan saat bernapas. Pengidap PPOK akan mendapati beberapa tanda dan gejala seperti berikut. Sejumlah faktor risiko dapat meningkatkan risiko seseorang untuk mengidap PPOK, seperti rokok, polusi udara, usia, serta faktor keturunan. Jika sasaran sudah mengetahui faktor risiko dari PPOK,
maka kader dapat menyampaikan edukasi lanjutan mengenai langkah pencegahan PPOK seperti yang tertera pada layar berikut. Untuk mencegah penyebaran suatu penyakit secara luas melalui udara bebas, kader dapat memberikan edukasi mengenai pentingnya menerapkan etika batuk saat sedang sakit. Berikut adalah etika batuk yang benar, serta kebiasaan yang batuk yang salah. Selain kesehatan fisik, kesehatan jiwa pada usia dewasa dan lanjut usia perlu diperhatikan. Pada masa usia dewasa, masalah kesehatan jiwa dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penyakit fisik, pengelolaan emosi yang kurang baik, masalah dalam pekerjaan, konflik dalam rumah tangga atau lingkungan sekitar, masalah sosial ekonomi, dan lainnya. Pada masa lanjut usia, banyak faktor yang memicu masalah kejiwaan, seperti penelantaran, penyakit yang menyebabkan bagian tubuh memburuk dari waktu ke waktu dan menaun, kesepian, ketidakmampuan menjalin hubungan dengan orang lain, dan sejumlah faktor lainnya. Masalah kesehatan jiwa bisa dialami oleh siapapun, mulai dari usia anak dan remaja, dewasa, hingga lansia. Oleh karena itu, penting bagi Anda sebagai kader untuk terus mengingatkan sasaran bahwa kesehatan jiwa sama berharganya dengan kesehatan fisik. Sehingga sasaran perlu dianjurkan untuk tetap mengelola emosi, menjalin hubungan, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan seperti melakukan hobi-hobi tertentu. Seringkali kita mendengar istilah kanker dan tumor secara bersamaan, namun ternyata kedua hal tersebut berbeda. Berbeda dengan tumor, kanker dapat menyebar ke jaringan sekitarnya dan ke bagian tubuh lain. Pada pembelajaran ini, sebagai kader Anda dapat memberikan edukasi dari dua jenis kanker, yakni kanker payudara dan kanker leher rahim. Edukasi ini kami berikan karena berdasarkan studi dari WHO, kedua jenis kanker tersebut berada pada urutan pertama dan kedua jumlah kasus kanker tertinggi di Indonesia. Seperti apa edukasi yang dapat Anda berikan mengenai dua jenis kanker tersebut? Mari kita simak penjelasannya satu persatu. Perempuan yang terkena kanker payudara akan mengalami tanda dan gejala, seperti adanya benjolan di payudara, perubahan tekstur kulit, luka yang tidak sembuh, keluar cairan, serta adanya cekungan atau tarikan pada kulit. Jika sasaran perempuan menemukan benjolan atau tanda-tanda lain pada payudaranya, maka kader dapat memberikan edukasi agar sasaran segera mengkonsultasikan dirinya ke dokter agar dapat dilakukan tindakan secepatnya. Perempuan yang memiliki faktor risiko berikut rentan terkena kanker payudara, sehingga diperlukan beberapa langkah pencegahan seperti berikut. Kanker leher rahim terjadi karena adanya pertumbuhan sel-sel yang tidak semestinya di leher rahim yang berada di bagian bawah rahim dekat dengan vagina. Perempuan yang terkena kanker leher rahim akan mengalami tanda dan gejala seperti nyeri panggul, haid tidak teratur, keluar cairan seperti nanah bercampur darah, nyeri saat bersenggama, pendarahan tanpa sebab, serta pendarahan pada masa menopause.
Kader dapat memberikan edukasi pada sasaran perempuan yang sudah melakukan hubungan seksual, terutama pada usia 30-50 tahun, untuk melakukan deteksi dini kanker leher rahim melalui metode inspeksi visual dengan asam asetat atau IVA atau metode pap smear. Perempuan yang memiliki faktor risiko berikut rentan terkena kanker leher rahim sehingga diperlukan beberapa langkah pencegahan seperti berikut. Edukasi penyakit geriatri berfokus pada penanganan dan pencegahan penyakit serta gangguan kesehatan yang sering terjadi pada kelompok lanjut usia. Setiap lansia akan mengalami proses penuaan karena hal tersebut bersifat alamiah dan normal. Proses penuaan tersebut akan menjadi penuaan sehat atau penuaan sakit, dipengaruhi oleh banyak faktor dan kondisi kesehatan pada siklus sebelumnya. Penuaan sakit yang disebabkan menurunnya fungsi tubuh dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, seperti penurunan penglihatan, pendengaran, daya ingat, gangguan gizi, dan lainnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui kondisi lansia di wilayahnya, maka sasaran dianjurkan untuk datang ke Posyandu agar kader dapat melakukan deteksi dini. Hal tersebut bertujuan agar sasaran lansia dapat dilakukan penanganan lanjutan untuk mengurangi atau mencegah gangguan kesehatan yang ada pada dirinya. Selamat, Anda telah mendapatkan bekal pengetahuan mengenai penyakit terbanyak. Semoga dengan pengetahuan yang Anda miliki saat ini dapat berguna dalam melakukan penyuluhan penyakit terbanyak kepada sasaran Posyandu. Mari, sampaikan informasi mengenai penyakit terbanyak untuk masyarakat Indonesia yang lebih sehat.